Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan gue Arista, dan kali ini kita akan bahas caranya mendapatkan host family tanpa bantuan agensi yang biasanya cukup mahal. Jadi buat apa bayar kalau misalnya bisa gratis kan ya? Mungkin beberapa dari kalian tahu kalau aku pernah menjadi au pair di dua negara, yaitu di Belanda dan di Norwegia. Dan kedua host family tersebut aku dapatkan atas usaha aku sendiri tanpa bantuan agensi. Dan aku merasa bangga banget, mereka berdua itu baik banget, jadi setidaknya aku berhasil mendapatkan host family yang baik berkat seleksi aku sendiri ya. Sebenarnya mendapatkan host family dengan usaha sendiri itu nggak susah kok, asalkan kita itu tetap semangat dan mau melakukan ini dengan benar-benar. Untuk kalian penasaran bagaimana caranya mendapatkan host family dengan usaha sendiri, ikutin video ini sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng untuk support channel ini sehingga aku bisa buat video yang lebih banyak dan bermanfaat buat kalian semua. Tanpa basa-basi, yuk kita mulai! Nomor satu adalah membuat profile di beberapa website au pair. Aku tahu kalian pasti tahu beberapa website au pair yang sangat terkenal seperti aupairworld.net, aupairworld.com, dan Great Au Pair. Nah, di sini kalian harus buat profile yang bagus sehingga kalian itu menarik host family untuk melihat profilmu dan menjadikan kamu sebagai au pairnya. Mungkin kalian tahu ya, banyak sekali orang-orang yang pengen jadi au pair akhir-akhir ini, nggak cuma dari Indonesia aja, tapi dari seluruh dunia. Jadi sebenarnya itu bagaimana cara kita itu bisa mengikat mereka, sehingga mereka itu kayak ngelihat kamu tuh kayak bersinar gitu loh di antara semuanya. Bayangin aja ada ribuan orang yang pengen jadi au pair, sedangkan host family itu nggak banyak ya. Jadi inilah kesempatan kamu untuk mendeskripsikan diri kamu dengan sebenar-benarnya dan semenarik mungkin. Buat kalian yang masih bingung bagaimana caranya membuat profil au pair yang menarik, kalian bisa tonton video aku sebelumnya tentang bagaimana cara membuat profil yang menarik sehingga host family bisa dan mau menjadikan kalian sebagai au pairnya. Yang kedua adalah proaktif. Jadi proaktif yang dimaksud di sini adalah aktif untuk mengirim pesan ke host family yang kamu anggap menarik. Di sini kamu juga harus mengirim pesan yang personal, jangan generik atau yang berasal dari website tersebut. Pasti kalian tahu kan kalau misalnya di website au pair tersebut kadang mereka menyediakan kayak pesan generik kayak Dear Host Mom atau Dear Guest Family. Jadi jangan sekali-sekali pakai itu ya. Kalau menurut gue itu kayak sama sekali useless dan nggak berguna gitu. Dan yang paling penting itu kalian harus sebut nama family-nya. Jadi misalnya kayak Dear Hansen Family atau Dear Anna, Dear Christine, Dear Misha. Saran dari aku itu kalian harus baca profil host family ini secara baik-baik. Kamu buat profil au pair itu kan dengan susah payah dan pastinya kamu juga pengen host family baca profil kamu dengan baik. Begitu pula dengan host family. Mereka juga butuh waktu dan butuh usaha juga ya untuk buat profil. Jadi mereka juga ingin kalian baca profil mereka dengan baik-baik sehingga kalian tahu apa ekspektasi mereka, apa yang mereka cari dari au pairnya, tugas-tugas seperti apa, dan itu juga membuat kamu lebih jelas tentang apa ekspektasi dia dan apa yang kamu akan dapatkan sebagai au pair. Biasanya mereka itu tulis di profil tersebut, jadi jangan malas baca. Dan di dalam pesan singkat tersebut, kamu harus buat satu paragraf singkat tentang siapa diri kamu, apa yang membuat kamu menarik, kenapa kamu pengen jadi au pair, dan kenapa kamu tertarik dengan host family tersebut. Dengan demikian, host family tersebut merasa kamu itu spesial dan pay attention about what they're looking for. Tunjukkan kalau kamu itu spesial, unik, dan stand out from the crowd. Karena kamu tahu banyak sekali orang yang pengen jadi au pair di Indonesia dan di seluruh dunia. Jadi pastikan kamu itu menarik dan beda dari yang lainnya. Nomor 3 adalah wawancara. Ketika kalian sudah mendapatkan respon positif dari host family, ini adalah waktu yang paling menegangkan. Di sini tuh bener-bener waktunya kalian untuk bakal mengenal lebih jauh host family kalian itu seperti apa, ekspektasi mereka ke kamu itu seperti apa, seperti tugasnya apa, tanggung jawab apa yang kalian akan emban, serta apa saja yang akan kalian dapat selama kalian jadi au pair di keluarga tersebut. Ini adalah kesempatan buat kamu untuk tanya segala hal secara jelas. Kontrak kamu seperti apa, itu harus detail banget untuk menghindari eksploitasi. Kalau misalnya kalian masih bingung bagaimana caranya melakukan wawancara yang baik dengan host family, kalian bisa klik website aku di aristakusmasuti.com. Di situ aku tuliskan bagaimana caranya melakukan wawancara yang baik dengan host family dan apa saja yang kamu bisa tanyakan ke host family saat wawancara. Dan pastikan kamu memperoleh informasi sejelas mungkin saat wawancara untuk menghindari eksploitasi ya. Sekali lagi, karena wawancara itu sangat penting untuk menentukan apakah dia itu benar-benar baik untuk kamu
kamu. Jadi pastikan kamu itu akan mendapatkan hak-hak kamu sebagai au pair, sehingga kamu itu nantinya bahagia ketika menjadi au pair dan tidak memiliki duka yang terlalu dalam gitu. Selain itu kamu juga harus ingat kalau kamu itu juga memiliki hak untuk memilih host family yang baik. Ketika kamu merasakan kayaknya kamu nggak klik deh sama orang ini, atau kamu ngerasa kayak ada yang kurang, jangan mau jadi au pair ya. Karena kadang itu kayak apa ya, wawancara itu kayak sangat mementingkan hati nurani kita gitu loh. Misalnya kita itu ngerasa happy ketika ngobrol sama mereka, atau kita merasa klik, itulah host family buat kamu. Jadi kalau misalnya kamu sama sekali nggak ada kliknya, jangan mau deh. Soalnya dari dalam hati aja kita ngerasa kayak ada yang kurang. Ikuti kata hatimu, apakah orang ini tuh benar-benar cocok untuk jadi host family kamu. Dan ingat, jangan asal pilih host family karena kalian pengen ke luar negeri. Pastikan juga kamu itu akan mendapatkan tempat tinggal yang baik, host family yang baik, sehingga nanti pengalaman kamu pas jadi au pair itu juga baik. Karena banyak sekali teman-teman gue yang memiliki pengalaman au pair yang kurang baik karena emang host family-nya tidak baik. Jadi itu kalian harus perhatikan benar-benar. Nomor 4 adalah urus visa dan penerbangan. Ini adalah waktu yang kayak kayak stressful tapi kayak menyenangkan, karena kamu tahu kayak gila gue bakal berangkat nih ke Eropa gitu. Tetapi emang ini agak stressful karena banyak sekali dokumen yang harus kalian kumpulkan sehingga kalian berhasil untuk membuat visa. Di sini kalian harus benar-benar kerjasama dengan host family tentang dokumen tersebut. Ingat juga untuk membuat kontrak yang jelas, timeline kerjaan kamu seperti apa untuk menghindari eksploitasi. Di sini juga harus diperjelas ya, siapa yang bayar visa dan siapa yang bayar penerbangan. Jadi waktu aku jadi au pair, aku nggak pernah bayar visa karena host family aku yang selalu bayar visa, dan aku hanya bayar penerbangan balik aku ke Indonesia. Karena gue selalu bilang kayak gue nggak punya duit untuk berangkat ke sana, tapi gue pasti punya duit untuk balik gitu. Dan mereka sih selalu oke. Jadi kalian juga harus belajar bernegosiasi siapa bayar apa dan apa yang kamu dapatkan. Jadi biar jelas dan sama-sama enak. Dan jangan pernah sekali-sekali untuk kirim uang ke host family ya, karena gue sama sekali nggak pernah kirim uang ke host family, dan biasanya itu tuh scam atau penipuan. Dan buat kalian hati-hati banget tentang hal ini, karena maraknya para anak muda untuk menjadi au pair, banyak sekali penipu yang memanfaatkan situasi ini sehingga mereka itu pura-pura jadi host family, terima kamu dan suruh kamu kirim uang. Dan karena anak-anak muda ini sangat excited, mereka tuh ya udah bayar aja, tetapi mereka nggak tahu kalau itu penipu. Dan yang paling menarik adalah ketika kalian sudah mendapatkan visa dan tiket pesawat, artinya kalian itu udah siap untuk berangkat ke negara tujuan untuk menggapai mimpimu. Di sini adalah waktunya untuk kalian packing, apa aja yang dibutuhkan dan sebagainya. Dan pastinya itu kayak momen yang paling membahagiakan karena akhirnya kamu berhasil mendapatkan host family dan kamu akhirnya akan berangkat ke negara impian kamu. Begitu. Yang kelima adalah asah kemampuan bahasa Inggrismu. Bahasa Inggris itu sangat penting banget, apalagi buat kita yang ingin mendapatkan host family secara mandiri. Dengan memiliki bahasa Inggris yang baik, kalian bisa membuat profil au pair yang menarik, bisa ngobrol dan wawancara dengan host family kalian dengan baik. Kalian juga bisa memperoleh informasi mengenai au pair lebih luas, nggak cuma dari website atau informasi dengan berbahasa Indonesia. Bahasa Inggris ini nggak melulu harus perfect ya, atau harus sempurna. Yang penting kamu tuh bisa mengerti satu sama lain sehingga nanti itu bisa menekan adanya miskomunikasi. Dan pastinya ketika nanti kalian jadi au pair, bahasa Inggris kamu yang biasanya pas-pasan aja akan berkembang jauh lebih baik karena kalian akan menggunakan bahasa tersebut di hari-hari kalian nanti saat jadi au pair, sehingga kalian akan mendapatkan bahasa Inggris yang jauh lebih baik. Jadi kalau misalnya kalian masih memiliki bahasa Inggris yang pas-pasan, dan sekarang juga masih corona ya, jadi tingkatkan dulu bahasa Inggris kamu sehingga kamu bisa memperoleh informasi lebih banyak dan akhirnya bisa membuat profil yang menarik dan melakukan langkah-langkah ini untuk mendapatkan host family. Oke teman-teman, makasih banyak udah nonton video gue kali ini, dan semoga aja langkah-langkah ini dapat membantu kalian untuk mendapatkan host family yang tercinta. Jadi jangan malas ya untuk baca, dan misalnya kalian masih bingung dan memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai hal ini, kalian bisa komen di bawah ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video lebih banyak lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!